Hey, ketemu lagi bareng aku Dedi di channel Stupidat. Pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas salah satu smartphone daily driver aku, yaitu adalah Poco X5 Pro 5G. Ya, smartphone ini aku beli pada bulan November tahun 2023. Jadi untuk pemakaiannya sampai saat ini udah setengah tahun lebih ya. Dan aku beli di salah satu online shop, yaitu di Shopee. Aku beli dengan harga 4,1 juta dengan memanfaatkan beberapa voucher diskon potongan yang ada dari harga awalnya, yaitu adalah 4,5 juta kurang sedikit. Nah, dan di video kali ini aku akan bercerita beberapa hal yang aku sukai dari smartphone ini dan beberapa hal yang tidak aku sukai dari smartphone ini, yaitu adalah Poco X5 Pro 5G. Hal pertama yang aku sukai adalah dari segi desainnya. Untuk smartphone ini, dari desainnya itu untuk pada bagian belakangnya itu menggunakan lensa kamera yang bulat-bulat besar ini. Dan menurut aku ini cukup keren karena tren waktu smartphone ini keluar itu jarang untuk lensa kamera besar-besar seperti ini kecuali dari iPhone. Karena lu desainnya sendiri ini sedikit mengikuti desain dari iPhone dengan kamera-kamera berbayar yang besar-besar. Dan hal yang kedua yang aku sukai dari smartphone ini adalah dari segi kameranya. Untuk kamera smartphone ini, eh, menurut aku cukup bagus karena aku mengandalkan kamera dari smartphone ini untuk beberapa video dokumentasi aku dari pengambilan foto dan juga video-video yang aku lakukan untuk menunjukkan pekerjaan aku khususnya di dunia wisata sebagai guide wisata. Nah, dan videonya sendiri untuk pengambilan dari smartphone ini menurut aku bagus karena stabil di resolusi Full HD 60 fps. Dan menurut aku memang itu adalah ukuran resolusi terbaik untuk pengambilan dokumentasi. Walaupun untuk fitur kamera sendiri ini belum menggunakan optik ya, masih hanya sebatas IIS aja. Jadi masih digital untuk pengisian kestabilan dari video ini. Dan selain itu juga untuk hal yang ketiga yang aku sukai dari smartphone ini adalah dari prosesornya. Untuk prosesor dari Poco X5 Pro 5G ini menggunakan prosesor dari Snapdragon seri 778G 5G yang prosesornya itu ternyata sama digunakan untuk Samsung Galaxy A52s. Walaupun memang prosesor ini bukan keluaran terbaru, sudah cukup lama, tetapi untuk saat ini menurutku masih bagus karena dari sebuah prosesor yang paling bagus itu waktu bisa untuk merender video dari aplikasi camera ini minimal ukuran Full HD 60 fps. Sedangkan untuk Snapdragon 78G dari Poco X5 Pro ini mampu untuk render di resolusi Full HD 60 fps. Dan hal yang aku suka dari smartphone ini adalah dari segi layar. Untuk layar dari smartphone ini sudah menggunakan layar dari jenis AMOLED, walaupun memang belum super AMOLED seperti Samsung, tapi menurut aku untuk warna yang dikeluarkan dari layar ini cukup bagus dan sangat memanjakan mata. Dan untuk smartphone ini sendiri, aku menggunakan softcase dari Ringke yang ternyata untuk softcase ini ternyata sama persis dari Redmi Note 12 Pro 5G. Yang tinggal pasang plug-plug sama. Walaupun untuk desain dari Redmi Note 12 Pro 5G dengan Poco X5 Pro ini cukup berbeda hanya pada bagian lensa atau lampu LED flash yang pada bagian atas ini, untuk Redmi ternyata pada bagian bawah. Dan secara garis besar dari desain seri X5 dari Poco dan Redmi Note 12 ini ternyata garis besarnya sama, hanya berbeda-beda dari beberapa pernak-pernik atau posisi yang berbeda aja. Selanjutnya, hal yang tidak aku sukai dari Poco X5 Pro 5G ini yang pertama adalah dari build quality-nya. Dari build quality sendiri untuk full body ini hanya terbuat dari plastik. Ya, memang dari ciri khas Poco sendiri untuk mereka itu mengeluarkan smartphone itu memang mengutamakan dari segi spesifikasi bukan dari segi desain ya. Dan aku bisa sedikit mengesampingkan dengan beberapa hal yang aku lakukan dengan menempel screen pada bagian belakang ini untuk mengurangi lecet-lecet pada bagian casing belakang. Dan dengan softcase yang keren dari Ringke ini ya khususnya ya. Karena untuk softcase ini menurut aku cukup memberikan safety keamanan smartphone ini waktu pada jatuh.
Walaupun ini untuk surface-nya sendiri udah sedikit bocel-bocel karena akibat sering terjatuh waktu penggunaan aku tiap harinya. Hal yang kedua yang aku tidak sukai yaitu adalah dari si kameranya. Walaupun tadi aku sudah bercerita cukup suka, tapi ada hal yang aku sukai setelah seri lanjutan dari Poco itu keluar. Maksudnya dari seri X5 berganti menjadi Poco X6. Khususnya dari seri Poco X6 itu sudah menggunakan fitur adalah OIS dari segi stabilan waktu perekaman video itu menggunakan optik, sedangkan ini belum. Sedangkan dari seri Redmi Note selanjutnya dari 12 masih Ace, sedangkan Note 13 sudah OIS. Itu sedikit membuat aku sedikit kecewa ya waktu smartphone ini aku pakai sebenarnya tidak stabil waktu penggunaan dengan fitur OIS. Nah, selanjutnya hal yang ketiga yang saya sukai adalah dari lubang atau port SIM tray. Untuk SIM tray sendiri untuk Poco X5 Pro 5G ini pada bagian bawah. Kadang aku sering salah nusuk untuk mengeluarkan SIM tray ini karena seringkali aku beberapa kali, 3 kali lebih aku malah menusuk pada lubang mikrofon yang mungkin yang berakibat kalau memang nusuknya terlalu kencang bisa berakibat mikrofonnya mungkin mati atau rusak ya. Dan puji Tuhan, alhamdulillah selama pemakaian ternyata masih aman-aman aja walaupun sudah beberapa kali aku tusuk menggunakan jarum SIM tray. Dan untuk smartphone ini sendiri, menurut aku untuk pemakaian di tahun 2024 ini masih bagus ya. Karena untuk jaringan smartphone ini sendiri sudah 5G, yang saat ini untuk jaringan 5G walaupun di Indonesia belum semuanya dapat mendapatkan jaringan 5G, mungkin untuk persiapan aja barangkali khususnya untuk jaringan 5G sudah aman di daerah kalian bisa langsung digunakan. Dan selain itu juga untuk smartphone ini sudah mendapatkan update operating system yang awalnya kemarin menggunakan MIUI, kini sudah mendapatkan update iOS sebanyak 2 kali dan naik ke Android-nya versi 14. Dan menurut aku phone ini masih bisa digunakan karena masih mendapatkan update-update terbaru dari pengembangnya. Oke, mungkin itu aja segi pengalamanku, keluh kesah aku penggunaan dari smartphone Poco X5 Pro 5G. Mungkin untuk teman-teman yang menggunakan produknya Poco ataupun seri ini bisa berbagi ceritanya di kolom komentar di bawah. Kalau kesannya apa sih? Nggak nyamannya apa? Mungkin nyamannya seperti apa? Walaupun bisa menjadi patokan kalau smartphone ini banyak bertebaran di marketplace untuk produk second-nya, berarti mungkin itu bisa menjadi jaminan atau mungkin sedikit cerita. Nggak, emang nggak nyaman Poco X5 Pro 5G kok banyak dijual? Mungkin teman-teman bisa bercerita di bawah untuk berbagi pengalamannya. Dan untuk teman-teman mungkin yang mau beli smartphone ini mungkin bisa menjadi pilihan dengan cerita aku ini sedikit membantu. Tetapi saran aku mungkin langsung ke Poco X6 Pro 5G aja daripada Poco X5 Pro 5G ini. Mungkin kalau budgetnya cukup sih, karena untuk saat ini untuk harga Poco X5 Pro 5G ini untuk keadaan baru sih masih di atas 4 juta untuk kapasitas memori terbesar, yaitu adalah RAM 8 internal 256 GB seperti itu. Dan setelah ini akan aku bagikan beberapa hasil kamera juga beberapa hasil perekaman video menggunakan Poco X5 Pro 5G ini. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Semoga videonya dapat menghibur dan menambah informasi buat teman-teman. Terima kasih dan matur nuwun. Dadah. Boom. Drifting, sakit jadinya drifting. Mending nganggo kaos tanpa merek. Kaos gue